Saya contohkan satu saja. Untuk yang clipper positif, plus 0,7 volt. Di sini bernilai VP. Rangkaian kita gunakan rangkaian clipper positif tentunya. Ada sinyal input di sini. Masuk ke rangkaian clipper positif. Saat setengah siklus positif, yang ini dengan menggunakan pendekatan kedua, rangkaian ekivalennya akan menjadi seperti ini. Ada switch setengah siklus positif, dioda di bias forward, berarti switchnya tertutup. Kemudian ada sumber tegangan di sini. Ya, nilainya adalah 0,7 volt. Nah, di sini outputnya, kalau tadi yang tanpa yang ideal, di sini terhubung singkat, tidak ada tegangan atau tegangan 0. Sekarang di sini ada tegangan sebesar 0,7 volt. Pendekatan dioda kedua. Sehingga di sini bentuk gelombang outputnya untuk yang setengah siklus positif, dia akan terpotong. Di sini karena 0,7 berarti bebannya juga akan memiliki tegangan 0,7 volt juga. Di sini nilainya 0,7 volt. Pada saat setengah siklus negatif, dioda terbuka, sehingga di sini gambarkan ulang untuk dioda seperti saklar yang terbuka, harus tidak mengalir, sehingga setengah siklus negatif ini seluruhnya akan dibawa pada tegangan, akan keluar pada outputnya. Di sini seperti ini, sebesar VP. Sama juga prosesnya dengan clipper negatif. Kita tinggal membalik bentuk diodanya, kita analisa jalan arusnya, maka akan didapatkan sesuai yang tadi. Yang pertama, sinyalnya akan seperti ini. Ini minus 0,7 volt, di sini VP. Sekarang kita lanjutkan dengan rangkaian clipper yang dibias. Maksud bias di sini adalah rangkaian clipper diberikan sumber tegangan DC yang kita serikan dengan dioda. Seperti biasa, kita awali dengan asumsi bahwa dioda ideal. Di sini saya contohkan clipper yang digunakan adalah clipper positif. Pada saat setengah siklus positif,
seperti biasa, di sini harus mengalir. Diodanya akan di bias forward. Dioda di bias forward berarti untuk asumsi dioda ideal dia seperti saklar yang ditutup. Saklar tutup sehingga arus mengalir ke sini. Nah, ini terhubung singkat karena ini saklar yang ditutup sehingga tegangan di sini akan menjadi tegangan keluaran daripada beban yang akan dipasang di sini sebesar V. Sehingga di sini sinyal inputnya yang sebesar Vp akan dipotong menjadi seperti ini. Di outputnya kira-kira demikian. Ini sebesar V, ini minus Vp, dengan catatan tegangan V di sini lebih kecil daripada tegangan puncaknya. Jika kita gunakan pendekatan kedua, artinya di sini dioda akan sama dengan saklar yang ditutup, kemudian ada sumber tegangan DC sebesar 0,7 volt. Di sini akan kita gantikan diodanya. Dengan demikian, tegangan dioda 0,7 volt ini akan seri dengan tegangan tegangan DC yang kita berikan kepada rangkaian kaliper positif. Alhasil adalah di sini akan ada penambahan sebesar 0,7 volt. V plus 0,7 volt. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan pertama, ini akan dipotong sebesar amplitudenya sebesar V. Dan apabila kita gunakan pendekatan kedua, amplitudenya akan dipotong sebesar V ditambah tegangan jatuh dioda yaitu 0,7 volt. Sementara untuk rangkaian kaliper dibias dengan kaliper negatif yang dipotong adalah siklus negatif, maka ini cukup kita balik diodanya saja, kemudian ini juga kita balik polaritasnya, min di atas, plusnya di bawah. Oke, ini ada yang ketinggalan tadi, ini yang negatif, siklus negatif, ini ke sini ya, seperti sebelumnya. Dioda di bias reverse, saklarnya terbuka sehingga di sini terputus, arus tidak mengalir. Oleh karena itu, sekarang siklus negatif ini akan muncul di outputnya. Nah, sekarang kita coba yang rangkaian kaliper negatifnya. Ketika kita balik diodanya ke arah sini, negatif, positif, negatif, positif. Sama seperti analisa pertama, setengah siklus positif, dioda reverse pasti ini terputus di sini. Outputnya akan sama dengan input karena harus tidak ada mengalir ke sini, langsung ke arah outputnya. Sementara setengah siklus negatif yang ini
ini di bias forward, berarti harus mengalir ke sini. Untuk pendekatan pertama ini seperti saklar yang ditutup, sehingga di beban di sini nanti akan ada tegangan sebesar V. Dengan catatan V-nya lebih kecil dari VP minus V. Jika kita menggunakan pendekatan kedua, maka di sini akan ada penambahan di sisi negatifnya sebesar 0,7 volt, sehingga di sini nilainya adalah minus V min 0,7 volt. Apabila kita ingin membuat sinyal output itu terpotong bagian positif dan negatifnya serentak sekaligus atas dan bawah, maka kita cukup menggabungkan dua buah rangkaian menjadi satu, yaitu rangkaian kaliper positif dan negatif. Gambarnya seperti ini. Di sini ada kaliper positif dengan bias tegangan V. Kemudian kita gandeng dengan paralelkan dengan rangkaian kaliper negatif. Seperti ini. Jika ada sinyal masuknya seperti ini, maka Vout-nya akan menjadi terpotong bagian atas, terpotong bagian bawah sebesar V, sebesar V. V yang ini V1, ini besar V2. Jika dia nilai tegangan ini sama, maka pemotongannya akan sama antara positif dan negatif. Jika ini beda, maka pemotongan antara positif dan negatifnya juga akan berbeda. Nah, dioda ini bisa kita gantikan fungsinya dengan dioda Zener. Rangkaiannya menjadi outputnya juga nanti sama dengan ini, dengan catatan V di sini, V Zenernya, V Zener di sini sama dengan V Zener di sini, V di sini sumber tegangannya, yang V di sini sama dengan di sini, maka hasilnya akan diperoleh ini. Asumsi pendekatan dioda yang pertama.